Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rival Junivan Putra dari kampus Universitas Primagraha dengan NIM 2208990, Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum. Di sini saya akan memaparkan materi yang sudah saya pelajari dari mata kuliah Hukum Perikatan yang berjudul Istilah dan Pengertian Perikatan dan Hukum Perikatan. Sebelum itu, marilah kita mendengarkan, karena mendengarkan dengan sepenuh hati adalah kunci untuk menggali hikmah dari setiap penjelasan. Dalam kebersamaan mendengar, terbentuklah jembatan pengetahuan yang menghubungkan kita satu sama lain. Baiklah, masuk pembahasan. Istilah perikatan merupakan kesepadanan dari istilah bahasa Belanda verbintenis dan overeenkomst. Verbintenis berasal dari kata kerja verbinden yang artinya mengikat. Istilah verbintenis menunjuk pada adanya ikatan atau hubungan, sehingga diartikan sebagai suatu hubungan hukum. Istilah overeenkomst berasal dari overeenkomen, artinya setuju atau sepakat atau persetujuan. Istilah hukum perikatan mencakup semua ketentuan dalam buku ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Definisi hukum perikatan menurut beberapa ahli hukum adalah sebagai berikut. Yang pertama ada pit law. Perikatan adalah suatu hubungan hukum yang bersifat harta kekayaan antara dua orang atau lebih atas dasar pihak atau kreditur dan pihak lain yang berkewajiban atau debitur atas sesuatu prestasi. Apa sih prestasi itu? Prestasi dalam konteks perikatan merujuk pada kewajiban atau tindakan yang harus dilakukan oleh pihak yang berutang atau debitur pada pihak yang berhak menerimanya atau kreditur. Dalam kata lain, prestasi adalah sesuatu yang dijanjikan atau harus dipenuhi oleh debitur kepada kreditur dalam rangka memenuhi perikatan yang telah terjadi. Contoh prestasi dapat berupa pembayaran uang, pengiriman barang, atau pelaksanaan suatu tindakan tertentu sesuai dengan kesepakatan dalam perikatan. Yang kedua ada dari Salim H.S. Hukum perikatan sebagai kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum antara subjek hukum yang satu dan subjek hukum yang lain. Dalam bidang harta kekayaan, yang subjek hukum yang satu berhak atas suatu prestasi, sedangkan subjek hukum lainnya berkewajiban untuk memenuhi prestasi. Contoh sederhana dari hukum perikatan seperti ini, perkuliahan seringkali terkait dengan konsep kontrak antara pihak yang terlibat. Misalnya, ketika mahasiswa dan dosen sepakat mengenai tugas atau proyek kuliah. Kedua belah pihak harus mematuhi syarat-syarat yang disepakati dalam kontrak tersebut. Lalu ada sumber-sumber hukum perikatan. Sumber hukum perikatan ada dalam pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan, tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena perjanjian, baik karena undang-undang. Maknanya, perikatan bersumber dari satu, perjanjian, yang kedua ada undang-undang. Namun demikian, perikatan juga dapat bersumber dari jurisprudensi, hukum tertulis dan hukum tidak tertulis, serta pengetahuan hukum. Lalu kita masuk subjek dan hukum perikatan. Sebagaimana telah disampaikan bahwa perikatan adalah hubungan hukum yang terjadi di antara dua orang atau lebih yang terletak di bidang harta kekayaan, dengan mana pihak yang satu berhak atas prestasi dan pihak lainnya wajib memenuhi prestasi tersebut. Pihak yang berhak atas prestasi adalah pihak yang aktif, lazim disebut sebagai kreditur atau yang berpiutang. Sebaliknya, pihak yang pasif atau pihak yang wajib memenuhi prestasi disebut dengan debitur atau yang berutang. Mereka inilah yang disebut sebagai subjek atau para pihak dalam perikatan. Keberadaan para pihak dapat berupa orang ataupun badan hukum atau badan usaha. Tentang debitur atau yang berutang disyaratkan harus selamanya diketahui, karena seseorang tidaklah dapat menagih seorang lainnya jika keberadaannya tidak diketahui ataupun tidak dikenal. Berbeda halnya dengan kreditur, boleh seseorang yang tidak diketahui ataupun tidak disyaratkan untuk diketahui keberadaannya. Selain itu, keberadaan debitur dan kreditur dapat digantikan. Penggantian debitur harus diketahui oleh kreditur, namun penggantian kreditur dapat terjadi secara sepihak. Menurut pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memberikan pengaturan tentang objek ataupun jenis perikatan. Objek dalam perikatan adalah sesuatu yang ingin dicapai oleh kedua belah pihak di dalam perjanjian itu.
Objek dalam hukum perikatan lazim juga disebut sebagai prestasi dalam perikatan, yaitu yang pertama untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, dan untuk tidak berbuat sesuatu. Nah, jadi seperti itulah kurang lebih dari pengertian perikatan dan hukum perikatan. Selesai sudah pemaparan materinya. Saya Rival Yunivan Putra pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.